Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilagasi dengan NIM 167. Kali ini saya akan membahas tentang fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan pragmatik. Yang pertama ialah fonologi. Fonologi adalah ilmu yang mempelajari bunyi bahasa. Di dalam fonologi terbagi menjadi dua, yaitu fonemik dan fonetik. Fonemik itu dalam bahasa Indonesia terdiri atas konsonan dan vokal, sedangkan fonetik itu adalah membahas bunyi-bunyi bahasa oleh alat ucap manusia dan bahasa, bagaimana bunyi itu dihasilkan. Nah, di dalam fonetik itu disebutkan tiga macam alat ucap manusia. Yang pertama udara, yang kedua artikulator aktif, dan yang ketiga artikulator pasif. Di dalam fonologi itu ada intonasi. Intonasi merupakan kerjasama antar nada, tekanan, durasi, dan penghentian-penghentian yang menyertai suatu tutur dari awal sampai kemudian akhir. Di dalam fonologi ada juga ejaan. Jadi ejaan yang digunakan di Indonesia saat ini adalah EYD, yaitu ejaan bahasa Indonesia 2022. Kita masuk ke dalam morfologi. Morfologi adalah ilmu yang mempelajari seluk-beluk kata. Jadi di dalam morfologi itu ada morfem yang artinya bentuk paling kecil dalam sebuah bahasa yang mempunyai arti dan tidak dapat dibagi lagi, atau yang disebut dengan kata besar. Sedangkan morfem itu dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama alomorf, yang kedua morf, yang ketiga reduplikasi. Nah, untuk alomorf itu biasanya mengalami variasi kata setelah diberi imbuhan atau ditambah dengan imbuhan. Dan untuk morf itu tidak mengalami peluburan kata. Nah, kita masuk ke dalam reduplikasi, yaitu pengulangan kata. Contohnya anak-anak, gunung-gunung, orang-orang, dan sayur mayur. Nah, kita memasuki ke dalam sintaksis, yaitu tata kalimat bahasa atau tata susun kalimat. Jadi di dalam sintaksis itu ada kata, frasa, klausa, dan kalimat. Untuk kata adalah satuan terkecil yang secara hierarkial menjadi komponen pembentuk satuan sintaksis yang lebih besar. Sedangkan frasa itu biasanya berisi kata kerja tanpa subjek atau berisi subjek tanpa predikat. Untuk klausa itu sekumpulan kata yang terdiri dari subjek dan predikat. Sedangkan kalimat itu biasanya satuan bahasa yang berupa rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Kita memasuki ke dalam semantik. Nah, untuk semantik sendiri itu adalah bidang linguistik yang mempelajari makna tanda bahasa. Jadi apa itu makna tanda bahasa? Yaitu dapat dilihat dari kaitan antara lambang, konsep, serta objeknya. Jadi misalkan lambangnya adalah BUKU, konsepnya buku, objeknya itu adalah gambar buku. Nah, sekarang kita memasuki pragmatik. Pragmatik adalah cabang ilmu yang mempelajari dan mengkaji makna yang disampaikan oleh penutur atau penulis dan ditafsirkan oleh pembaca dan pendengar dengan melihat kondisi atau situasi tertentu. Misalkan kata ke belakang itu bisa bermakna dua, yaitu ke belakang kelas ataupun ke toilet gitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.